Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai orang beragama, Dik, setiap pekerjaan itu kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi petunjuk. Ya, kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang benar. Dan kita jangan lupa pula jangan terpelit pula kita selawat dan salam pada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita sekarang jumpa lagi di siang hari ini, lalu dengan pembincangan sastra. Apa yang mau ditanya sekarang nih? Lagi saya masih belum pensiun, Dik. Masih persoalan kritik sastra, Pak. Oh, persoalan kritik sastra, ya. Lalu apa yang ditanyakan? Bagaimana cara mengkritik gaya penulisan seorang sastrawan, Pak? Oke. Kita yang pertama mungkin kita bisa, sebelum kita mengamati sebuah karya, kita ingin lebih tahu dulu siapa pengarangnya, bagaimana proses kreatifnya. Dulu Gramedia pernah menerbitkan nama bukunya Proses Kreatif. Jadi ada beberapa pengarang, dia membuat esai bagaimana dia menulis, ya, bagaimana dia menulisnya gitu. Dan itu paling tidak langkah awal kita untuk tahu proses kreatif mereka. Ada orang yang menulisnya cepat, ada yang menulisnya lambat, ya. Kalau Putu Jaya itu menurut informasi dia orangnya cepat, menulisnya cepat gitu. Jadi dia bisa berkurung diri misalnya 1 minggu udah siap novel 1. Tapi ada orang yang berbulan-bulan, apalagi menulis puisi gitu. Ya, ada prosesnya gitu. Proses perenungan, mungkin mencari kata dan sebagainya. Memang dalam menulis ini kan ada faktor nih, ada faktor bakat, ada faktor dari proses belajar. Nah, kalau dapat kedua-duanya itu kita miliki. Kita punya bakat, punya minat, dan kita belajar bagaimana cara menulis itu. Nah, jadi tanya tadi kepada saya tentang bagaimana cara kita menulis, mengkritik gaya orang gitu. Iya, Pak. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Setiap teks itu dari aspek bahasanya, setiap ada teks mulai dari judul sampai ke penutup itu bisa kita kritisi. Karena dari teks itulah kita bisa tahu gaya bahasanya. Ya. Ada pengarang yang jago membuat judul misalnya. Jago membuat judul. Dia membuat judul, membuat orang jadi penasaran. Malah kata-kata yang dipakai itu ada kata-kata yang biasa sebetulnya. Iwan Simatupang kan ziarah. Siapa yang tidak kenal dengan kata ziarah? Tapi membuat kita penasaran nih. Sebuah novel bicara tentang ziarah. Kalau kita tahu ziarah itu ya kita ke makam. Nah, ini membuat kita ingin tahu tentang bagaimana menulis judulnya. Dan kita bisa mengkritisinya mungkin tidak cukup satu judul, mungkin ada beberapa judul gitu. Ya. Ada beberapa judul seperti merahnya merah. Maka mempertanyakan merah. Bukan merahnya ungu, merahnya putih gitu. Iwan Simatupang begitu. Dan ada lagi dia buat kumpulan cerpen, tegak lurus sama langit. Kan sensasional betul gitu cara diksinya. Nah, kalau kita sudah tahu beberapa karya dia dengan judulnya itu, maka kita akan dapat kesimpulan. Misalnya tadi saya katakan, apakah seorang pengarang itu suka dengan judul yang panjang atau cukup yang pendek? Putu Jaya buat kumpulan cerpen judulnya S. Kan 2 kata saja, 2 huruf saja, S. Gitu. Dan itu yang penting, yang pertama kita lihat itu. Kemudian selain dari judul, bahasa yang kita lihat itu adalah
bahasa pembuka, bahasa isi, bahasa ini secara umum dulu, penutup, ending ceritanya, menutup ceritanya. Kita lihat dulu, kita mengkritisi dulu bagaimana gaya membuka. Gaya membuka itu tidak semua pengarang itu sama. Ada yang mulainya membuka cerita itu langsung dengan dialog. Jadi preposisinya mengenalkan tokoh itu dengan dialog. Lalu kita kritisi yang kita tag, yang kita hadapi ini, gaya itu bagaimana? Paragraf pertama pembuka itu apa? Cukup enggak kalau kita bisa mengatakan itu mengkritisi unsur alur preposisinya, apakah dicukup preposisi itu satu paragraf? Kalau di fiksi ini, atau memang dia memerlukan beberapa paragraf untuk pengenalan tokoh. Ini kita bicara fiksi ya, kita bicara fiksi. Itu yang kita lihat. Kemudian berangkat dari itu masuk pada isi, ya kan? Isi dari cerita. Nah, isi cerita ini kita bisa melihat bagaimana dia kalau dalam fiksi, kita bicara topik ini fiksi ini. Bagaimana caranya dia mendatangkan konflik. Saya katakan mendatangkan konflik. Ya, mungkin orang tidak setuju dengan kata saya itu. Yang mendatangkan konflik, yang mengenalkan tokoh itu kan si pengarang. Jadi mula-mula munculnya konflik itu. Jadi pengenalan tadi sampai ke konflik. Jadi setiap unsur itu kita lihat. Nah, tentu dia mengatakan dengan bahasa, otomatis cara dia mengungkapkannya dengan bahasa. Misalnya, konflik atau pengenalan itu dilakukan orang atau pengarang dengan cara kebetulan. Ya, dengan cara kebetulan. Artinya, secara kebetulan dua tokoh jumpa yang bertentangan, timbul konflik. Nah, kalau Tuti dengan Maria misalnya, kalau kita bicara tentang layar terkembang, Tuti dan Maria ya sehari-harinya dia adik beradik, nggak ketemu dengan Yusuf, kan lain cerita, nggak ada orang ketiga. Yusuf itu orang ketiga, ibaratnya dia penentu gitu. Dihadirkan oleh STA, Yusuf, Tuti, Maria. Yusuf itu jadi orang ketiga dalam hal ini konflik gitu. Karena dia faktor dia menentukan kemana arah pemikiran si pengarang. Ya, kalau seandainya si pengarang itu memilih Maria yang tidak suka dengan emansipasi, nah kita tahu bahwa itu berarti jalan pikirannya si STA gitu. Berarti kalau kita mau kritisi itu dari sana. Siapa yang disingkirkannya dalam tokoh-tokoh sampingan itu apa? Siapa yang ditonjolkannya? Tokoh sampingan, karena tokoh sampingan itu bagian yang menopang idenya bisa saja ya, atau yang menolak idenya, memperkuat atau mengurangi atau memperlemah idenya. Ini kalau kita bicara tentang gaya. Ya, gaya tokoh. Termasuk misalnya ketika sudah klimaks itu cerita. Sudah klimaks, bagaimana cara dia menyelesaikan persoalan itu? Juru damainya atau pemikiran penyelesaiannya itu. Bagaimana seorang pengarang logis atau tidak? Tuti dan Maria tadi kita contoh terkembang, kan tidak ada komprominya sampai akhirnya si Maria dimatikan oleh STA, tetap berbeda pandangan. Tapi STA mengatakan bahwa oh ini yang menang emansipasi ini karena Yusuf akhirnya berpihak ke Tuti. Begitu. Kita lihat lagi contohnya misalnya juga Belenggu. Ya, Dr. Sukartono dengan Suatini istrinya. Armin Pane, Pujaga Baru. Nah, terjadi perselingkuhan. Nah, ini gayanya si pengarang
membuat dua pemikiran yang disampaikan oleh Armin Pane yang tidak ditangkap oleh orang mungkin. Itu masalah kebahagiaan. Ya, kalau kita lihat status Kartono dokter, istri dokter siapa nggak bahagia gitu. Pandangan orang secara umum, karena pertama dapat penghasilan yang luar biasa, sampai sekarang dokter juga kan, apalagi dokter spesialis, ya dia punya penghasilan biasanya sejahtera lah, ekonominya ekonomi ke atas gitu. Tapi itu kan tidak jadi ukuran. Suartini itu punya cinta lama bersemi kembali. Dia mencintai lagi bekas pacarnya gitu. Nah, bersemi kembali gitu. Satu, yang kedua, kekosongan yang ada pada Soekarno, dokter ini, kekosongannya, dia berhadapan dengan pasien, Rokhayah, seorang pelacur, yang tiap hari dia melayani. Gitu. Nah, dia melihat ada kesepahaman, kecocokan. Jadi tidak lihat dari status orang itu. Armin Pane mengatakan tidak lihat dari status pendidikan, tidak lihat dari segi ekonomi, tapi di segi kenyamanan. Nah, itu diberikannya amanat secara tersirat kepada kita. Nah, akhirnya yang semula kita tahu bahwa orientasi si pelacur ini dia akan menggoda hidung belang, akan menguras laki-laki, tapi ini tidak. Ada kecerdasan dari sekian banyak pelacur, barangkali itu yang aneh. Dia menyuruh Kartono itu balik lagi ke istrinya, ke Soehartini. Karena dia menyadari, sedangkan dengan istrinya saja dia bisa menyimpang, apalagi dengan saya yang statusnya pelacuran. Bisa jadi itu juga ditinggalkan. Nah, ini gaya pemikiran yang kita lihat, itu stylenya, artinya stylenya Armin Pane, beda dengan STA tadi. Kalau STA tadi, ya udah dipunahkan satu, ditinggalkan satu, nggak mungkin lagi bisa mengganggu. Pemikiran lama, matinya sama dia itu sama dengan dia menenggelamkan pemikiran lama. Simbolnya itu dimatikannya tokoh itu. Tapi yang ini lain. Armin Pane itu dia menghadirkan tokoh yang dianggap itu tidak penting, tetapi pada satu saat pemikirannya itu jadi jernih. Orang tidak melihat dari status lagi. Seorang pelacur kan statusnya tuh, ya kan? Yang artinya bisa menaklukkan dokter. Dokter tahu bahwa itu sumber penyakit. Dia bisa menaklukkan. Kalau dia mau macam-macam, kenapa tidak dia nikahinya? Dia minta dinikahi gitu. Tapi tidak demikian. Orang yang tidak berguna pun pemikiran cerdas itu ada. Nah, ini yang dikatakan oleh Armin Pane, artinya dia melawan mitos yang ada dalam masyarakat. Itu gayanya Armin Pane. Ini dari segi konflik. Lalu bagaimana endingnya? Juga begitu. Kita melihat bagaimana mengakhirkan ceritanya, penyelesaian ceritanya. Ya. Nah, rata-rata misalnya ada sastrawan yang mematikan tokoh. Salah satu dari tokoh itu dimatikan. Biasanya tidak tokoh utama. Tapi tokoh pengganggu. Tapi aneh pada Siti Nurbaya. Yang dihadirkan itu Datuk Maringgi sebagai pengganggu. Iya kan? Ya, Pak. Tapi Siti Nurbaya yang meninggal. Berbeda gitu. Siti Nurbaya yang meninggalkan gitu. Sehingga citra, kalau kita amat cermati betul, citra Datuk Maringgi itu terhapus. Orang yang dikatakan lita darat, orang dikatakan sebagai seorang yang membukakan uang, yang meminjamkan uang rentenir, jadi terhapus karena dia ikut berjuang. Nah, cuma kan orang melihat terkadang karena kesannya klimaksnya itu seolah-olah cerita Siti Nurbaya itu
selesailah ketika si Nurbaya itu meninggal. Tapi ritualnya tidak. Nah, berarti apa? Ada keteledoran barangkali dari Marosli ini untuk endingnya. Nah, endingnya itu ya jangan sampai tokoh utama, kalau memang Siti Nurbaya yang jadi tokoh utama, jangan endingnya Siti Nurbaya yang dulu gitu. Karena itulah orang meragukan begini, belum tentu sebuah cerita yang sudah dikeluarkan tokoh utamanya jadi tokoh utama, sehingga muncullah kritik tentang mencari tokoh utama. Mencari tokoh utama. Jadi ada orang kata begini, tokoh utama itu adalah tokoh yang paling banyak tampil, karena dia adalah sentralnya konflik, dia adalah sentralnya peristiwa. Jadi kalau begitu gimana caranya? Ya kita data nih peristiwa-peristiwa, tokohnya apa saja, siapa saja. Kita teli secara kuantitas, betul nggak dia jadi tokoh utama? Jangan-jangan kita tertipu. Ya, kita misalnya menceritakan tentang Romeo dan Juliet. Ya, konsentrasinya kita pada Romeo dan Juliet. Gitu. Kita bicara misalnya tentang cerita dari Mesir nih, Laila Majnun. Ya, ceritanya terkonsentrasi tentang Laila dan Majnun, walaupun akhirnya Laila yang mati dulu gitu. Tapi konsentrasinya begitu. Majnun yang jadi tokoh utama, yang dikatakan gila itu artinya. Laila udah meninggal gitu, tapi karena rasa cintanya dia sampai bermalam-malam ke kuburan Majnun gitu. Jadi dua tokoh itu memang jelas gitu. Ya, terbawa dengan judul cerita Laila Majnun itu cerita dari Mesir. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengkritisi, artinya satu hal yang kita bisa kritik gaya itu, gaya dia mengembangkan cerita, gaya dia mengangkat tokoh-tokoh. Ya, jadi kita bisa mengkritisinya seperti tadi yang kita kritisi Siti Nurbaya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dia ending ceritanya? Ending ceritanya kebanyakan salah satu dari tokoh itu meninggal. Kebanyakan begitu endingnya. Jadi jarang sekali cerita di sastra itu happy, karena selalu sifatnya yang namanya cerita menarik itu agar ada kasus tragis. Ya, tenggelamnya kapal Derwit karena Hayatinya tenggelam. Kalau Hayatinya selamat nyebrang dari Merak ke Bakauni, tidak ada masalah. Iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi tapi itu tadi Hamka terpaksa memilih itu supaya ceritanya hidup. Karena ada peristiwa yang ada di situ. Sama juga kita bicara tentang Titanic. Yang mengatakan bahwa penumpang Titanic itu ada yang selamat. Yang sekarang udah nenek-nenek dia. Itulah yang mereview lagi cerita tentang kapal Titanic itu, bagaimana dia ketemu dengan kekasihnya. Gitu. Jadi sekali lagi Dik, kalau kita ingin mengkritik itu, kita mau kritik gaya, ya kita baca dulu, kita cari dulu tahu siapa pengarangnya. Jangan-jangan dia pengarang ini berubah-ubah gayanya. Jangan-jangan dia berubah-ubah gaya. Jadi kita cari dulu pengarangnya dan beberapa karyanya. Apakah karyanya itu seperti itu? Nah, termasuk misalnya gayanya kita bicarakan aliran. Ya. Ada sastrawan yang aliran romantis, romantis yang religius, itu Hamka. Ada yang humanis, STA. Ya, ada yang sifatnya misalnya larinya ke realis gitu. Ke realis misalnya. Nah, itu kita bisa melihat contohnya merahnya merah, Wali Simatupang. Nah, itu kita bisa baca ke beberapa karyanya, baru bisa kita simpulkan. Lalu dari situ tuh yang jadi dua sisi yang kita harus pandang, yaitu bagaimana dia mengembangkan alur itu tergantung peristiwa-peristiwa, kehadiran tokoh, menghilangkan tokoh, kehadiran konflik sampai penyelesaian konflik,
Kemudian bagaimana cara dia bahas aspek bahasa stilistikanya, cara dia mengungkapkan itu. Itu kalau kita bicara gayanya si pengarang itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Dik. Dan mudah-mudahan ya Anda bisa melaksanakan, Anda bisa praktekkan gitu ya. Karena masing-masing orang tuh dia punya style sendiri. Meskipun kita tahu setiap angkatan itu ada style secara umum, tapi ada style atau gaya personal. Ya, kita bicara misalnya satu angkatan, angkatan 80-an. Itu kan banyak yang menulis angkatan 80-an yang dia punya latar belakang lain-lain. Ada yang dari hukum, ada dari filsafat, ada yang dari psikologi penulis-penulis itu. Dan tentu ilmu yang dia pelajari itu mempengaruhi. Seperti yang saya katakan Iwan Simatupang. Nah, kita bisa bicara dia aspeknya bahasanya bahasa filsafat atau bahasa sastra. Karena dia kalau ceritanya dia mendalami filsafat di Perancis. Putu Wijaya. Nah, barangkali dia bicara mungkin di tema-temanya dia orang hukum. Jadi itu juga yang kita tahu bahwa pendidikan, latar belakang kehidupan itu mempengaruhi gaya stylenya orang gitu. Dan suasana hati juga barangkali satu hal yang kalau kita boleh katakan hal-hal yang mempengaruhi itu unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik itu kan unsur yang langsung mempengaruhi pengarangnya. Sementara unsur intrinsik itu adalah hasilnya. Hasil dari proses unsur ekstrinsik. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa kita bisa mengkritisi gaya, baik itu gaya bahasanya maupun gaya mengembangkan cerita. Masing-masing punya gaya. Sudah siang dan mau zuhur. Nah, terima kasih Dik masih mau bincang-bincang dengan saya dan mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi yang peminat sastra ya, bisa mengembangkannya lagi lebih detail lagi. Nah, kita sudah bicara tentang gaya ini dan mudah-mudahan sudah ada yang mulai mencoba mengembangkan ini. Dan ini sekali lagi saya katakan kita tadi fokus bicara fiksi. Nah, sama halnya sepertinya juga puisi. Cuma kan di puisi gaya bahasa yang digunakan yang padat. Dia pakai baik-baik gitu. Sementara kalau fiksi kan dia menggunakan paragraf, alinea. Gitu. Kalau ini kan baik. Pada prinsipnya hukum menulis itu ya kalau saya katakan antara paragraf dengan bait ya sama, hukumnya sama, gitu. Baik, makasih Dik. Sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.